Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasim, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Negeri 11 Kuningan, Jawa Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG di IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, Jawa Barat tahun 2023. Hari ini Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan rekaman video kegiatan praktek mengajar dengan materi sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memenuhi tugas di UKIN pada PPG tahun 2023.
warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saat ini? Luar biasa ya semangat kalian, dengan kelasnya bersih, duduknya juga rapi. Alhamdulillah, ini pertanda kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Insya Allah belajar kali ini kalian mantap ya. Naila, Norma, Dapa, Rapa, Rahmania, Rizky, Sri Wijayanti. Baik anak-anakku semuanya, kita jumpa kembali di hari ini ya dalam mata pelajaran akidah akhlak. Kalau pertemuan minggu kemarin kita membahas mengenai memperkuat akidah Islam. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap belajarnya? Apakah di antara kalian sudah pernah mempelajari sifat-sifat Allah? Belum. Maka kali ini ya mungkin ada yang sudah ketika di SD hanya mungkin lupa lagi ya. Makanya pada hari ini kita akan membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba ada berapa sih sifat-sifat Allah itu? Tahu nggak? Sudah tahu apa belum? Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang disebut dengan sifat wajib bagi Allah, ada yang disebut dengan sifat mustahil bagi Allah, dan ada juga yang disebut dengan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sifat wajib bagi Allah, ya, itu ada 20. Sifat mustahil juga ada 20. Nah, sifat mustahil ini kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Kemudian yang terakhir adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti sebagai penjelasannya, nanti Bapak akan memutarkan video pembelajaran yang membahas mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalian perhatikan baik-baik, siapkan juga buku dan catatannya. Kemudian ditulis hal-hal yang sangat penting. Kemudian nanti akan kita bagi-bagi kelompok setelah kalian nanti memperhatikan pembelajaran ini. Ya, nanti akan dibagi-bagi kelompok. Kemudian Bapak nanti akan perintahkan untuk membuat poster mengenai materi. Makanya materinya perhatikan dengan sebaik-baiknya. Ya, ditulis dengan baik poin-poinnya yang sangat penting yang akan nanti dijelaskan oleh kalian. Mudah-mudahan dengan mempelajari materi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kalian bertambah wawasannya.
Setelah tadi kita perhatikan video pembelajaran tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita mulai dibagi kelompok. Silakan nanti kelompoknya kan sudah ada ya. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Berarti ada berapa kelompok? 6 apa 5? 6 kelompok. Ya, silakan nanti dibagi-bagi duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah siap? Nanti Bapak berikan kertas buat kalian membuat poster dan diisi dengan materi-materi tentang sifat-sifat Allah yang sudah kalian pahami ya. Silakan alatnya boleh dikeluarkan, disiapkan alat pembuatannya. HP-nya juga diaktifkan. Buat materi buku paketnya juga silakan. Sudah siap ya? Silakan dibuat masing-masing kelompoknya. Masing-masing kelompok diwakili oleh satu orang untuk melakukan presentasi dari apa yang sudah kalian diskusikan. Ya, silakan kelompok mana dulu yang siap pertama? Kami, Pak. Ya, kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil belajar kelompok kami, bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sifat wajib. Sifat wajib adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala.
dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sifat jaiz. Sifat jaiz adalah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sifat wajib. Sifat wajib dibagi kembali menjadi 4. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat nafsiyah juga terdiri dari satu sifat, yaitu wujud yang artinya ada. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang menolak atau meniadakan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat salbiyah terdiri dari qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, dan wahdaniyah. Yang ketiga adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang memiliki wujud atau ada wujudnya. Sifat ma'ani terdiri dari sifat fitrah, irodah, ilmu, hayat, samar, bason, dan kalam. Yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang menguatkan sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah terdiri dari qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, dan mutakaliman. Yang kedua adalah sifat mustahil. Sifat mustahil juga terdiri dari 20 sifat seperti sifat wajib. Salah satunya adalah adam, kudus, fana, mumasalatul lil hawadisi, ihtiyajul lil ghairi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Berikan tepuk tangan. Baik, selanjutnya kelompok mana dulu? Silakan. Kelompok 1 Pak. Satu, silakan kelompok 1 maju ke depan. Ingin menyampaikan materi yaitu sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah dibagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz, sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sifat wajib terdiri dari 20 sifat, yaitu wujud, 1 wujud, 2 qiyam, 3 baqo, 4 mukhalafatul lil hawadisi, 5 qiyamuhu bi nafsihi. Dan sifat mustahil terdiri dari 20 sifat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya silakan kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 4, Pak. Ya, kelompok 4 silakan maju. Ya, silakan. Perhatikan ya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah ialah sifat yang pasti ada pada Allah. Yang kedua ada sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah yaitu sifat yang pasti tidak ada pada Allah. Dan yang ketiga ada sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang boleh ada dan boleh tidak pada Allah. Sifat wajib terdiri dari 20 sifat. Yang pertama ada sifat wujud. Yang kedua ada 3 baqo, keempat mukhalafatul lil hawadisi, yang kelima qiyamuhu bi nafsihi, yang keenam wahdaniyah, yang ketujuh qudrat, ke-8 irodah, ke-9 ilmu. Yang kedua ada
perhatikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan membacakan tentang hasil diskusi kami. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi 3, yaitu sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajib adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifat mustahil adalah sifat yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz adalah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib ada 20, yaitu wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayal, sama, basar, kalam, qadiran, muridan. Dan sifat mustahil juga terbagi menjadi 20, yaitu adam, kudus, fana, mumasalatul lil hawadisi, qiyamu bi ghairihi, ta'addud, azbun, khalaqah, jalur, mautun, umun, umyun, bukmun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 5 ya. Silakan kelompok yang lain yang sudah siap. Ya baik anak-anak, terima kasih semuanya. Alhamdulillah pada hari ini dari 6 kelompok sudah melaksanakan presentasi yang cukup baik ya. Tepuk tangan buat kita semua. Kita sampai di penghujung pembelajaran. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita evaluasi terlebih dahulu ya mengenai materi yang sudah tadi kita pelajari, yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dibagi berapa bagian? 3. Satu sifat
cukup baik, lancar, dan dari 6 kelompok sudah melaksanakan presentasi semuanya dan bagus-bagus, ternyata tepuk tangan ya buat kita semua. Kemudian selanjutnya mari kita tutup pembelajaran ini agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari materi-materi yang sudah kita pelajari tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dari kita semua sehingga kita bertambah ilmu pengetahuan kita, terutama mengenai materi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, silakan ditutup dengan